warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan dari jurusan Administrasi Pendidikan kelas 03. Mata kuliah Teori Organisasi, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dotrandos Andi Mapicara MPD dan Bapak Andi Wahid SPD MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Yaumil Khairiyah, dan yang kedua Nurul Fajriani, yang ketiga yaitu Yuni Pago. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang teori manajemen ilmiah. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kronologi manajemen ilmiah? Yang kedua, apa pengertian teori manajemen ilmiah menurut para ahli? Yang ketiga, bagaimanakah perkembangan manajemen ilmiah? Tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui kronologi manajemen ilmiah. Yang kedua, mengetahui teori manajemen ilmiah menurut para ahli. Yang ketiga, mengetahui perkembangan manajemen ilmiah. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kronologi manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah itu adalah pendekatan klasik untuk manajemen yang menekankan penerapan prinsip-prinsip ilmiah, termasuk peningkatan efisiensi dan produktivitas, melalui analisis rasional terhadap komponen-komponen produksi. Teori manajemen ilmiah adalah bagian ketiga dari 3 bagian dasar dari teori klasik organisasi. Manajemen ilmiah terbagi dengan teori administrasi dan teori birokrasi yang menekankan pada sisi logika, perintah dan hierarki dalam organisasi. Seperti halnya dalam teori administrasi, di dalam manajemen ilmiah terdapat bias perbedaan pada praktek manajemennya. Fokus manajemen ilmiah lebih mikroskopis ketimbang fokus teori administrasi. Ketika teori administrasi itu menjelaskan cara-cara organisasi yang harus dibangun, manajemen ilmiah menjelaskan cara-cara spesifik dari tugas organisasi yang harus dibangun guna meningkatkan efisiensi pencapaian hasilnya. Era manajemen ilmiah merupakan era dimulainya persemaian keilmuan disiplin teknik industri dan merupakan babak baru dalam disiplin perekayasaan, di mana tidak hanya faktor teknikal, tetapi juga aspek-aspek yang terkait dengan unsur manusia, serta aspek keekonomian mulai diperhitungkan, sehingga kriteria kinerja yang digunakan tidak hanya produktivitas, tetapi juga efisiensi. Menurut Hitch, kronologis era ini dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, era pionir. Era pionir ini ditandai dengan dimulainya penggunaan metode ilmiah dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam suatu sistem kerja. Tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana meningkatkan produktivitas sistem kerja secara efisien yang dapat memberikan nilai tambah baik bagi manajemen maupun bagi pekerja. Yang kedua yaitu era tradisionalis. Pada aliran tradisionalis, supaya peningkatan produktivitas dan efisiensi dilakukan melalui perbaikan sistem kerja dengan mengembangkan peralatan bantu kerja yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan. Perbaikan sistem kerja dilakukan dengan menggunakan teknik tata cara kerja. Dan yang ketiga yaitu era awal modernis. Pada era ini mulai diperkenalkan penggunaan matematika dan statistik, serta prinsip optimasi klasik dalam menyelesaikan permasalahan dalam sistem integral. Objek dan ruang lingkup kajian ditekankan pada perancangan dan pengoperasian sistem manufaktur dan diperluas pula pada bidang di luar manufaktur. Belajar deh teori manajemen menurut para ahli. Frederick Taylor 1856-1915. Manajemen ilmiah mula-mula dikembangkan oleh Frederick Taylor sekitar tahun 1900-an. Taylor terkenal sebagai bapak manajemen ilmiah karena hasil penelitiannya yang telah dibukukan dalam karyanya
manajemen tentang usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja berdasarkan waktu dan kira pada tahun 1886 dijadikan sebagai pegangan penting bagi para buruh dan manajer. Dalam penelitiannya itu, ia berpendapat bahwa efisiensi perusahaan rendah karena banyak waktu dan gerak buruh yang tidak produktif. Arti pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan ilmiah metode studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Arti kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme atau teknik-teknik back of strict untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi dan untuk mencapai efisiensi dan keefektifan organisasi. Ia berasumsi bahwa manusia harus diperlukan seperti mesin dalam kerja. Setiap manusia harus diawasi oleh supervisor secara efektif dan efisien. Frank dan Lillian Gilbert 1868 sampai 1924 dan 1878-1972. Frank Gilbert 1868 1924 dan Lillian Gilbert 1878 sampai 1972. Pasangan suami istri ini bekerjasama mempelajari aspek kelelahan dan gerak fatigue and mission students. Di samping itu, Lillian juga tertarik dengan usaha membantu pekerja. Menurut Lillian, sasaran akhir manajemen ilmiah adalah usaha membantu karyawan menampilkan kemampuannya yang penuh sebagai makhluk manusia. Pasangan ini juga terkenal dengan konsep Position Plan of Promotion, rencana 3 kedudukan untuk suatu promosi. Menurut konsep ini, setiap karyawan memiliki 3 peran, yaitu sebagai pelaku, pelajar, dan pelatih yang senantiasa mencari kesempatan baru. Pada saat yang sama, karyawan melakukan pekerjaan saat ini. Ia juga mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi dan sekaligus melatih penggantinya. Both order and learner and teacher, banyak manfaat dan jasa yang diberikan oleh manajemen ilmiah. Namun, satu hal yang dilupakan oleh manajemen ini yaitu kebutuhan sosial manusia dalam berkelompok, karena terlalu mengutamakan keuntungan dan kebutuhan ekonomis dan fisik perusahaan, keuntungan dan karyawan. Aliran ini menyebabkan kepuasan pekerjaan karyawan sebagai manusia biasa. Frank dan Lillian Gilbert. Frank Bunker Gilbert lahir pada tahun 1868 dan wafat pada tahun 1924. Dan Lillian Gilbert lahir pada tahun 1878 dan wafat pada tahun 1972. Pasangan suami istri ini bekerja sama mempelajari aspek kelelahan dan gerak atau fatigue motion studies. Di samping itu, Lillian juga tertarik dengan usaha membantu pekerja. Menurut Lillian, sasaran akhir manajemen ilmiah adalah usaha membantu karyawan menampilkan kemampuannya yang penuh sebagai makhluk manusia. Pasangan ini juga terkenal dengan konsep 3-Position Plan of Promotion, artinya rencana 3 kedudukan untuk suatu promosi. Menurut konsep ini, setiap karyawan memiliki 3 peran, yaitu sebagai pelaku, pelajar, dan pelatih yang senantiasa mencari kesempatan baru. Pada saat yang sama, karyawan melakukan pekerjaan saat ini. Ia juga mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi dan sekaligus melatih penggantinya atau be other learner and teacher. Banyak manfaat dan jasa yang diberikan oleh manajemen ilmiah. Namun, satu hal yang dilupakan oleh manajemen ini yaitu kebutuhan sosial manusia dalam berkelompok, karena terlalu mengutamakan keuntungan dan kebutuhan ekonomi dan fisik perusahaan dan karyawan. Aliran ini melupakan kepuasan pekerjaan karyawan sebagai manusia biasa. Perkembangan teori manajemen ilmiah. Proses perkembangan teori manajemen terus berkembang hingga saat ini yang dilihat dari 5 sisi, yaitu
Yang pertama, dominan, yaitu aliran yang muncul karena adanya aliran lain. Pengkajian dari masing-masing aliran masih dirasakan bermanfaat bagi pengembangan teori manajemen. Yang kedua, divergensi, yaitu di mana ketiga aliran masing-masing berkembang sendiri-sendiri tanpa pemanfaatan pandangan aliran-aliran lainnya. Yang ketiga, konvergensi, yaitu yang menampilkan aliran dalam satu bentuk yang sama sehingga batas antara aliran menjadi kabur. Perkembangan seperti inilah yang sudah terjadi sekalipun bentuk pengembangannya tidak seimbang karena masih terlihat bentuk dominan dari satu mazhab terhadap yang lain. Yang keempat, sintesis, yaitu berupa pengembangan menyeluruh yang lebih bersifat integrasi dari aliran-aliran seperti yang kemudian tampil dalam pendekatan sistem dan kontingensi. Yang kelima, proliferasi, yaitu merupakan bentuk perkembangan teori manajemen dengan munculnya teori-teori manajemen yang baru yang memusatkan perhatian kepada satu permasalahan manajemen tertentu. Kesimpulan, dari penjelasan yang kami bawakan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, dalam perkembangannya, manajemen ilmiah dibagi menjadi 3 era, yaitu era pionir, era tradisionalis, dan era awal modernis. Yang kedua, salah satu penegasan Taylor yang terkait dengan pengertian manajemen ilmiah yaitu manajemen ilmiah itu bukanlah merupakan alat efisiensi. Yang ketiga yaitu proses perkembangan teori manajemen terus berkembang hingga saat ini yang dilihat dari 5 sisi, yaitu yang pertama dominan, yang kedua divergensi, yang ketiga konvergensi, yang keempat sintesis, dan yang terakhir proliferasi. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.